Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Uni warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman kelas, izin mempresentasikan masterpiece dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Disti Anissa Larasati sebagai ketua kelompok, dan anggota-anggotanya ada Anggi Dwi, Haryanti Fitri Wulandari, Yuliana Sari, dan saya sendiri, Arlis. Yang tampil aktif di layar saat ini adalah logo kami, Cilok Akhir Zaman. Jadi bentuknya lingkaran dengan api yang menyala-nyala. Jadi mungkin bisa menggambarkan sedikit apa yang hendak kita usahakan atau kita bisniskan ya. Oke, next. Untuk latar belakang bisnis kita, ada beberapa poin yang menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa kita memilih cilok sebagai ide bisnis. Kenapa enggak bakso atau martabak? Salah satunya adalah belum banyak yang mengkreasikan cilok dari segi topping, rasa, varian rasa, ataupun tampilan-tampilannya. Kalau bakso kan kita tahu sudah banyak variannya, dari mulai bakso beranak, bakso rusuk, bakso mercon, dan lain-lain. Martabak pun demikian. Nah, yang kita lihat cilok ini belum ada atau masih sedikit kemungkinan kalau ada, maaf kalau kurang tahu, mungkin mainnya kurang jauh. Lalu yang kedua adalah pangsa pasarnya yang cukup luas. Jadi cilok ini bisa dinikmati atau banyak yang suka dari segi usia ataupun status sosial. Nah, dari potensi pasarnya yang luas inilah yang menarik kita untuk memulai bisnis tersebut. Tinggal kita mengolahnya dengan baik aja, bagaimana agar produk kita bisa bersaing atau beda dengan produk cilok yang sudah beredar sekarang. Jadi kalau kita perhatikan yang sudah beredar sekarang kan, cilok itu identik, maaf ya, dijajakan dengan gerobak yang agak kecil mungkin, terus tampilannya yang kurang higienis mungkin juga. Nah, kita coba tampilkan yang berbeda. Mungkin tampilan yang menarik, Instagramable mungkin ya untuk bahasanya sekarang. Terus varian rasanya mungkin dengan topping-topping yang macam-macam, mungkin bisa topping mozzarella atau yang lain-lainnya. Terus juga kemasannya, jadi bisa istilahnya bisa dibanggakan kemasannya, bisa selfie dengan kemasan nanti kalau kemasannya cantik. Lalu poin berikutnya adalah modal yang kecil. Jadi untuk perhitungannya dari modal kecil ini nanti bisa dilihat di slide BEP-nya. Walaupun modal kecil cukup menjanjikan menurut kami hasilnya jika berjalan sesuai dengan rencana. Terus juga usaha kami ini bisa jadi jalan keluar lah untuk masa pandemi ini. Jadi kan kita tahu di masa pandemi ini perekonomian di bawah itu perputarannya sangat lambat. Agak berat rasanya kalau kita memulai usaha itu dengan modal yang besar. Beresikonya terlalu tinggi lah kalau nanti terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan dengan usaha kita, entah itu nggak jalan ataupun bangkrut. Nah, itulah beberapa latar belakang bisnis kenapa kami memilih cilok. Oke, next. Inilah visi dan misi kita. Visi cilok akhir zaman itu membuat jajanan pedas dengan tingkat level yang bisa dipilih sesuai minat konsumen, membuat stigma masyarakat berubah tentang jajanan pinggir jalan yang kurang higienis menjadi lebih modern dan kekinian, menawarkan kepada masyarakat jajanan yang awalnya tampilan kurang menarik menjadi lebih menarik dengan kemasan modern dan kekinian.
menjadikan cilok akhir zaman menjadi salah satu jajanan yang disukai oleh semua kalangan. Lalu misi kita adalah membuat jajanan yang higienis dan nikmat, mendongkrak kembali jajanan tradisional daerah, semoga bisa ke tingkat atau dikenal di nasional. Lalu yang berikutnya memastikan selalu bahwa jajanan kami terolah dengan bahan yang terjaga kualitas dan kebersihannya. Next. Untuk deskripsi produknya, cilok akhir zaman adalah brand produk makanan olahan yang kita ingin kembangkan, perpaduan dari saus makanan khas Kota Madiun, yaitu corah yang terkenal dengan saus yang super pedas, dan cilok, makanan khas dari Provinsi Jawa Barat yang berbentuk bakso yang terbuat dari tapioka dengan tambahan bubuk lengkap seperti sambal. Cilok akhir zaman hendak kita perkenalkan dengan konsep lebih kekinian dan tentunya bisa dinikmati di semua kalangan. Kami di sini membuat level untuk beberapa kategori dengan tujuan semua kalangan bisa menikmati olahan kami dengan cita rasa yang mereka inginkan. The next slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Arianti. Silakan Arianti. Terima kasih Bang Arlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan layout bisnis model kanvas dari cilok akhir zaman. Yang pertama ada unique value proposition, yaitu cilok janjuk atau juga cilok original, cilok iblis, cilok pedas, dan cilok jahanam ekstra pedas. Di sini ada customer relationship, yaitu dari WhatsApp customer care, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya ada customer segment. Kita akan menjual ini kepada pelajar, mahasiswa, dan mahasiswi, juga semua kalangan umum yang ada di Cikampek, terutama di daerah Karawang ini. Selanjutnya ada channel kita akan update-nya di sosial media, WhatsApp, marketing, dan franchise. Selanjutnya ada key partners kita yaitu toko plastik, toko sembako, percetakan. Ada key activities-nya juga, ada marketing, production, packing, selling, branding, dan cast relation. Ada juga key resort-nya yaitu founder dan CEO founder, alat pengolah standar, makanan, dan grafik designer. Cost struktur kita ada bahan baku, produksi, biaya operasional, sewa tempat usaha. Revenue stream-nya ada penjualan produk, franchise, atau juga disebut waralaba. Next. Key partners kita yaitu terdiri dari 3 supplier, yaitu memasok bahan baku, pembuatan produk, dan kemasan penjualan produk. Yang memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya produksi cilok akhir zaman harus mencapai supplier yang menawarkan harga paling murah dengan tingkat mengesampingkan aspek kualitas dari produk para supplier. Yang kedua ada key activities kita, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan rangkaian usaha. Agar tujuannya cilok ini bisa memuaskan tercapai, maka cilok akhir zaman akan mengoptimalkan pembuatan produk yang baik dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Key result kita yaitu sumber daya yang dibutuhkan, bahan-bahan pokok berkualitas, bagus, dengan harga minimal, agar dapat menghasilkan produk cilok akhir zaman yang terbaik. Untuk unique value proposition-nya ada 3 jenis produk yang unggulan, yaitu cilok janjuk dengan cita rasa original, iblis dengan cita rasa pedas, dan jahanam super ekstra pedas. Customer relationship yaitu meningkatkan pendapatan usaha cilok akhir zaman harus menjaga kepuasan pelanggan dengan meningkatkan pelayanan serta memberikan promo yang menarik. Next. Channel cilok akhir zaman akan memaksimalkan pengguna media sosial, diantaranya Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Customer segmennya kita berbekal cita rasa pedas yang banyak yang disukai masyarakat Indonesia. Harapan kita produk cilok akhir zaman ini akan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Cost struktur kita yaitu modal awal. Membuat usaha cilok akhir zaman ini, kami sepakati untuk membagi rata biaya yang dibutuhkan kepada 5 orang pengelola di usaha cilok akhir zaman. Terakhir, revenue stream, keuntungan bersih yang didapat dari usaha cilok akhir zaman akan dibagikan sama besarnya kepada 5 orang pengelola di cilok akhir zaman, yaitu sebesar 20%. Next. Di sini ada varian rasanya bagi teman-teman yang ingin mencoba gitu. Ketika kita udah buka, silakan. Di sini kita ada 3 rasa, cilok original atau cilok janjuk, cilok pedas, cilok ekstra pedas. Ini hanya visualisasi saja.
Untuk hasilnya belum kita bikin karena ini hanya ekspektasi aja, visualisasi dari gambarnya. Next. Di sini ada the market, financial plan, business preparation budget. Untuk modal awal memulai usaha cilok akhir zaman sebesar 90.500. Modal awal tersebut diambil dari kami pengelola di usaha cilok akhir zaman yang berjumlah 5 orang. Dibebankan kepada masing-masing sebesar 18.100. Berikut adalah rincian kebutuhan awal untuk memulai usaha. Untuk fixed cost-nya atau biaya tetap yaitu gas, jumlahnya 1 kilo dengan harga 9.000, paper bowl 25 paks 15.000, stiker bulat 4x4 10 pieces 3.000, garpu mini 100 pieces 3.000, sewa tempat usaha 1 hari 22.000, dan internet ya minimal jumlah sehari 3.000. Untuk overhead cost itu adalah pengeluaran yang terus-menerus atau berlangsung. Pertama ada tepung terigu, tepung kanji, tepung goreng, cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, bubuk cabai, garam, penyedap rasa, air matang. Untuk biaya semuanya totalnya 35.500. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Yuliana Sari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Arianti, dan sekarang break event point B. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, untuk memulai usaha cilok akhir zaman ini dibutuhkan modal awal hanya 90.500 dengan rincian fixed cost 55.000 dan variable cost 35.500 dengan harga jual per porsinya 8.000. Apabila kita berhasil menjual 20 porsi dalam sehari, dapat diperkirakan kami akan melewati titik imbasnya. Berikut ini jabaran dalam bentuk tabel. Volume penjualan. Untuk 10 pieces hasil penjualannya kita mendapatkan 80.000, biaya tetapnya 55.000, biaya variabel 35.500 dan jumlah biayanya 90.500. Dan untuk volume penjualannya ke 20 pieces, hasil penjualannya 160.000, biaya variabelnya 71.000, jumlah biayanya 126.000 dan laba ruginya 34.000. Untuk biaya penjualan 30 pieces 240.000 dan biaya variabel 106.500 dan jumlah biayanya 161.500 dan di sini mendapatkan rugi 78.500. Dan untuk volume penjualan ke 40 pieces kita mendapatkan 320.000, biaya variabelnya 142.000 dan jumlah biayanya 197.000 dan mendapatkan laba rugi 123.000. Untuk volume penjualan 50 pieces kita mendapatkan 400.000 dan biaya variabelnya 177.500, jumlah biaya 232.500 dan mendapatkan laba 167.500. Dan untuk penjualan 60 pieces kita mendapatkan 480.000, biaya variabel 213.000, jumlah biayanya 268.000 dan mendapatkan rugi 212.000. Dan untuk penjualan 70 pieces kita mendapatkan 560.000, biaya variabelnya 213.000, jumlah biayanya 268.000 dan mendapat laba ruginya 212.000. Untuk penjualan 70 pieces kita mendapatkan 560.000, biaya variabel 248.500, jumlah biayanya 303.500 dan laba rugi 256.500. Dan untuk 80 pieces kita mendapatkan 560.000, biaya variabelnya 284.000, jumlah biayanya 339.000 dan laba ruginya 300.000. Dan untuk 90 pieces kita mendapatkan 720.000, biaya variabel 319.500, jumlah biaya 374.500 dan laba ruginya 345.500. Dan untuk volume penjualan kita yang ke 100 pieces kita mendapatkan hasil penjualan 800.000,
Biaya variabel 355.000, jumlah biayanya 410.000 dan laba ruginya 390.000. Next. Profit review sharing berdasarkan kesepakatan bersama, jika ada keuntungan atau laba akan dibagi sama rata, masing-masing mendapatkan 20% untuk kami 5 orang pengelola. Next. Di sini ada struktur organisasinya. Yang pertama, owner kita ada Disti Anissa Larsati, dan kedua sebagai manajer Bang Arlis, finansial Arianti, dan saya sendiri marketing, dan untuk produksi ada Anggi. Next. Closer. Dapat diambil kesimpulan bahwa produk cilok akhir zaman ini dari segi ide, target pasar, dan modal memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Ditambah lagi ide usaha dengan konsep yang akan kita terapkan belum banyak ditemukan di daerah Cikampek ini. Kami menyadari mungkin profesional usaha ini masih mendapatkan kekurangan. Untuk saran dan kritik kami harapkan demi terwujudnya usaha ini dengan baik dan lancar ke depannya. Demikian produk cilok akhir zaman ini saya sampaikan, harap ini dapat dipertimbangkan dan terima sehingga rencana usaha ini dapat berjalan dengan baik. Dan ini ada next, Bang. Dan sini ada kontak personnya. Kita membuka pertama pusatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda Sukaseri Cikampek, dan emailnya terdapat di cilokakhirjaman@gmail.com, dan nomor teleponnya di 085161659665. Dan kita mempunyai akun Instagram di @cilokakhirjaman. Terima kasih presentasi yang saya. Baik Ibu, sudah selesai presentasinya.